Juga yang paling ditunggu di Hari Raya Idul Fitri adalah pemberian THR begitu dan pemerintah juga sudah mengatakan kalau tahun ini pengusaha harus memberikan THR secara full. Anda melihat kemampuan pengusaha seperti apa sih di tahun ini? Apakah sudah mampu untuk memberikan THR secara full dengan banyaknya stimulus juga yang sudah diberikan pemerintah? Kalau melihat PHK sih saya lebih lebih senang kalau sebetulnya merata orang bisa bekerja gitu daripada THR yang digenjot. Tapi ya tentu THR menjadi hak ya, kalau memang ada uangnya gitu. Kalau pengusaha kita nggak tahu, berbagai sektor itu harus dilihat dengan hati-hati. Akomodasi jelas tidak gitu ya. Tadi kan yang turun drastis itu transportasi, misalnya perusahaan itu Garuda atau hotel-hotel gitu. Kalau dia okupansinya rendah, otomatis dia PHK dulu orang atau dia rumahkan. Yang dikasih THR mungkin yang tinggal yang bekerja saja ya. Jadi kecil komponen THR bagi yang hanya bekerja. Kalau yang sudah tidak bekerja atau yang sudah di PHK kan udah nggak dapat apa-apa. Ya, jadi saya pikir di situ timpangnya. Iya bisa THR bagi yang bekerja saja, tapi kecil jumlahnya kan. Ya secara keseluruhan ya. Saya dukung untuk diberi THR, tapi problemnya adalah kapasitas dari pengusaha kalau lihat trennya ya belum tinggi. Terutama di sektor-sektor yang pariwisata tadi, transportasi, akomodasi, makan dan minum ya. Itu yang sangat berat, di mana lapangan kerja banyak di situ. Baik Bu Nina, ini kalau THR harus atau wajib diberikan secara full dan larangan mudik juga diberlakukan, artinya THR ini kan akan lebih banyak di kota-kota besar, artinya tidak tersalur ke kota-kota kecil begitu. Nanti efeknya untuk perekonomian kita seperti apa? Ya, di kota besar kita paling kasih hampers itu, kasih antarannya lewat Gojek, GoSend gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau di kota besar kan belanjanya tidak lagi ke belanja jalan-jalan ya, pakaian pun terbatas karena ketemunya di Zoom gitu ya minimal. Ya sedikit aja paling ke keluarga kecil gitu ya. Jadi tidak akan dampak maksimal ya, tidak sampai ke daerah, hanya di perkotaan. Ya, jadi karena itu saya pikir THR pun juga bagi pekerja perkotaan yang jumlahnya juga tadi sudah menipis karena sudah ada PHK yang cukup besar di masa lalu. Jadi yang saya ingin katakan ya impact tidak akan besar, tetapi jumlahnya ya mungkin bagi para pekerja yang masih bekerja dan itu ada di sektor-sektor yang masih ada positif ya. Kalau kita lihat ada pendidikan, ada kesehatan yang masih positif ya, masih ada ICT ya, informasi komunikasi teknologi ya, itu yang masih ada angka positif pertumbuhannya. Pertanian ada tapi itu kan di pedesaan ya, jadi tidak THR, biasanya informal sektornya. Yang sektor formal ya tadi yang masih di perkotaan. Ya, jadi kita lihat tidak akan terlalu besar impact sampai ke daerah. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.